Halo teman-teman semua. Hari ini mari kita mengobrol tentang hidangan lezat yang paling umum di meja makan kita. Entah itu saat hari raya atau sekedar ingin memberikan asupan gizi untuk keluarga sehari-hari, semangkuk sup ayam yang mengepul panas atau sepiring ayam rebus yang harum, rasanya sungguh nikmat tak terkira. Daging ayam bisa dibilang sebagai mata uang di meja makan kita, bergizi dan juga memuaskan selera. Tetapi teman-teman, saat Anda menikmati hidangan lezat ini, pernahkah Anda berpikir, apakah setiap bagian dari ayam ini bisa kita makan dengan tenang dan berani? Jangan anggap saya cerewet jika saya mengatakan ini. Ada pepatah lama yang mengatakan penyakit masuk dari mulut. Dan itu benar adanya. Kita mungkin sudah makan ayam seumur hidup, tapi mungkin tidak pernah terpikir bahwa di tubuh ayam yang tampak biasa ini ternyata tersembunyi beberapa pembunuh kesehatan. Beberapa bagian ayam ini bisa dibilang sebagai gudang racun. Di dalam tubuh ayam, bagian-bagian ini dari hari ke hari menumpuk berbagai logam berat, hormon, bakteri, dan kotoran yang tidak terlihat oleh mata kita. Anda mungkin berpikir saya menakut-nakuti, tetapi hari ini saya ingin memberitahu Anda bahwa ini sama sekali bukan lelucon. Jika dimakan dengan benar, itu disebut menambah nutrisi dan menyehatkan tubuh. Tapi jika salah makan, itu bisa saja sama dengan menanam bom waktu di tubuh sendiri, bahkan membahayakan nyawa. Dalam video hari ini, saya akan mengajak Anda semua untuk membedah secara tuntas 7 bagian tubuh ayam yang sangat saya sarankan untuk tidak dimakan. Saya akan menjelaskannya secara rinci dan jelas. Ini adalah daftar bahaya yang menyangkut kesehatan Anda dan keluarga. Kita tidak hanya perlu tahu 7 bagian mana saja, tetapi juga mengapa bagian tersebut tidak boleh dimakan, serta bagaimana cara membersihkannya dengan benar saat kita mengolahnya sendiri di rumah. Konten video kali ini benar-benar penuh dengan informasi penting. Mohon tontonlah dengan sabar sampai selesai. Percayalah, waktu beberapa puluh menit ini sebanding dengan keamanan pangan Anda dan keluarga untuk beberapa puluh tahun ke depan. Sangat berharga. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi kesehatan praktis lainnya di masa depan. Di kanal Sehat di Hari Tua, kami hanya akan mengungkap kebenaran kesehatan yang jarang diberitahukan secara jujur oleh media arus utama. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silahkan ketik angka 1 di kolom komentar. Ini adalah dukungan terhangat bagi kami untuk terus berkarya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung masuk ke topik hari ini. Mengajarkan Anda cara menghindari jebakan dengan benar agar bisa makan daging ayam dengan jelas dan tenang. 7 bagian tubuh ayam yang tidak boleh dimakan. Bagian pertama, kepala ayam. 10 tahun kepala ayam lebih beracun dari arsenik. Jujur saja, apalagi saat sedang minum sedikit alkohol, satu kepala ayam yang direbus, ada otak, ada daging, ada tulang, rasanya sungguh nikmat saat digerogoti. Tetapi teman-teman, saya ingin memberikan peringatan keras kepada teman-teman yang suka makan kepala ayam. Ada pepatah lama, entah Anda pernah dengar atau belum, yang berbunyi, 10 tahun kepala ayam lebih beracun dari arsenik. Kalimat ini memang terdengar agak berlebihan, tetapi kita harus memahami logika di baliknya. Mengapa dikatakan demikian? Coba pikirkan. Ayam adalah hewan yang seharian berkeliaran di tanah, mematuk sana-sini. Lingkungan sekarang tidak sebersih zaman kita muda dulu. Di tanah, di air, bahkan di beberapa pakan ternak mungkin mengandung beberapa logam berat atau polutan yang tidak terlihat oleh mata telanjang, seperti timbal, merkuri, dan sebagainya. Ketika ayam memakan benda-benda ini masuk ke perut, kemampuan metabolisme tubuhnya terbatas. Banyak logam berat yang tidak bisa dikeluarkan. Lalu bagaimana jika tidak bisa keluar? Racun-racun ini akan mengikuti sirkulasi darah dan lari ke seluruh tubuh ayam. Dan jaringan otak ayam, terutama pembuluh darah otaknya yang sangat kaya, menjadi terminal yang sangat mudah menimbun logam berat ini. Ini ibarat keran air di rumah kita. Semakin lama dipakai, pipa airnya akan semakin berkerak. Semakin tua umur ayam, semakin banyak logam berat yang terkumpul di kepalanya.
Seekor ayam tua berumur 3 atau 5 tahun, kandungan logam berat di kepalanya mungkin benar-benar melebihi standar keamanan negara kita berkali-kali lipat. Kita mungkin tidak merasakan apa-apa jika hanya makan sesekali. Tetapi jika punya kebiasaan makan kepala ayam dalam jangka panjang, terutama yang sengaja memilih kepala ayam tua, maka logam berat ini akan perlahan-lahan menumpuk di tubuh kita sendiri. Lama-kelamaan, ini bisa menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, hati, dan ginjal kita. Sungguh tidak sepadan dengan risikonya. Lalu ada teman yang bertanya, "Kamu bicaranya menakutkan sekali. Bagaimana saya tahu ini ayam tua atau ayam muda?" Jangan khawatir, saya ajarkan beberapa cara sederhana dan praktis, sekali lihat langsung bisa membedakan. Lihat jengger ayam, ini yang paling intuitif. Ayam muda ayam ungu, jenggernya berwarna merah cerah dan berdiri tegak, sangat bersemangat. Sedangkan ayam tua, jenggernya akan perlahan menyusut, warnanya menjadi merah gelap atau keunguan, lemas dan miring ke satu sisi. Lihat cakar ayam. Coba perhatikan cakar ayam dengan teliti. Lapisan kulit di telapak kaki itulah sisiknya. Sisik ayam muda sangat halus, diraba terasa agak licin, warnanya juga muda, biasanya kuning muda. Sedangkan sisik ayam tua sangat berbeda, akan menjadi sangat kasar dan besar. Terlihat jelas, warnanya gelap, menguning atau memutih, diraba terasa keras. Selain itu, ujung cakarnya juga sudah terasa menjadi sangat tajam. Saya sangat menyarankan, terutama bagi teman-teman paruh baya dan lansia, sebisa mungkin jangan makan kepala ayam lagi. Terutama jenis ayam kampung tua yang sudah dipelihara bertahun-tahun di pedesaan. Mereka setiap hari berkeliaran di sekitar rumah, kadang bahkan mengais tumpukan sampah untuk mencari makan. Sumber makanannya sangat tidak pasti. Risiko kandungan logam berat di kepalanya jauh lebih tinggi. Kita juga harus realistis. Ayam pedaging yang dijual di supermarket sekarang, seperti ayam broiler, semuanya dipelihara secara terpadu di peternakan, pakannya tetap, siklus hidupnya juga pendek, biasanya hanya beberapa puluh hari. Kandungan logam berat pada kepala ayam jenis ini relatif jauh lebih sedikit. Jika Anda memang sangat ingin makan 1 atau 2 sesekali untuk melepas rindu tidak masalah. Tetapi ingat, harus sesekali dan dalam jumlah sedang. Bagian kedua, kulit leher ayam dan kelenjar getah bening. Ini adalah tempat berkumpulnya kotoran. Banyak orang juga suka makan leher ayam. Leher ayam kecap, leher ayam panggang, semuanya adalah teman minum yang enak. Tetapi teman-teman, makan leher ayam boleh saja. Tapi kulit pada leher ayam dan benda-benda di bawah kulit itu, Anda harus hati-hati. Leher ayam bisa dibilang sebagai salah satu tempat paling terkonsentrasi sistem limfatik getah bening pada tubuh ayam. Saat Anda mengolah leher ayam, jika Anda meraba dengan teliti, Anda akan menemukan di bawah kulit ada banyak benjolan daging kecil berbentuk lonjong atau seperti tali, diraba terasa licin, ukurannya kira-kira sebesar kuku jari kelingking kita. Inilah kelenjar getah bening ayam. Apa fungsi sistem limfatik? Singkatnya, itu adalah garis pertahanan kekebalan dan sistem pembuangan racun di tubuh hewan. Bakteri, virus, dan parasit yang ditemui ayam dalam hidupnya akan ditelan dan disaring oleh sel-sel limfosit. Selain itu, sekarang peternak ayam untuk mencegah penyakit kadang menambahkan beberapa antibiotik atau hormon ke dalam pakan. Residu zat-zat ini juga mungkin berkumpul di dalam kelenjar getah bening. Jadi, kelenjar getah bening ini ibarat tempat pembuangan sampah kecil, isinya penuh dengan kotoran. Anda mungkin berkata, saya buang saja benjolan daging besar yang terlihat itu saat mengolah di rumah, beres kan? Tidak sesederhana itu. Kelenjar getah bening ini tidak berdiri sendiri. Mereka bercampur dengan lemak dan selaput pada leher ayam, tumbuh menyatu dan sulit dipisahkan. Meskipun kita membuang yang besar di rumah, masih ada banyak partikel getah bening mikroskopis yang tidak terlihat oleh mata telanjang yang tersembunyi di dalam lemak ayam dan jaringan ikat. Anda tidak mungkin membersihkannya 100% bersih. Jika tidak sengaja memakan benda-benda ini, dalam jangka pendek mungkin hanya diare atau perut tidak nyaman. Tapi jika dimakan dalam jangka panjang, sama saja dengan terus-menerus mengirimkan racun mikro ini ke dalam tubuh sendiri, memberikan beban besar pada detoksifikasi hati kita, dan menyebabkan penumpukan racun kronis. Lalu apakah leher ayam masih boleh dimakan? Boleh,
tapi harus melalui pengolahan mendalam. Jika Anda benar-benar suka makan leher ayam, saran saya adalah buang kulit dan lemak. Langkah pertama dan paling penting adalah membuang seluruh kulit pada leher ayam beserta lapisan lemak tebal di bawah kulitnya secara utuh. Kikis kelenjar, getah bening. Setelah kulit dibuang, Anda akan melihat pada otot leher ayam masih menempel beberapa benjolan kecil berwarna kuning muda atau putih keabu-abuan yang tersebar. Gunakan punggung pisau atau sendok untuk mengikis semuanya sampai bersih. Robek selaput. Terakhir, di permukaan leher ayam masih ada lapisan selaput tipis. Robek juga sampai bersih. Setelah melalui 3 langkah pengolahan ini, yang tersisa hanyalah daging leher ayam dan tulang yang bersih. Baru dengan begini, bisa dibilang relatif aman untuk dimakan. Jadi teman-teman, jangan malas ya. Jangan langsung memasak leher ayam yang baru dibeli demi menghemat waktu. Kesehatan jauh lebih penting daripada sedikit usaha itu. Bagian ketiga, kelenjar minyak uropygial gland. Banyak orang suka makan pantat ayam brutu, katanya berlemak dan harum, teksturnya unik. Tapi hari ini saya harus memberitahu Anda dengan tegas. Ada 2 benda di pantat ayam yang mutlak tidak boleh dimakan. Mereka adalah kelenjar minyak dan bursa Fabricius. Kelenjar minyak adalah sumber bau amis. Nama kelenjar minyak mungkin terdengar asing bagi Anda. Tapi sebenarnya letaknya ada di tonjolan daging kecil yang jelas di ujung atas pantat ayam. Apa fungsinya? Ini adalah kelenjar yang bisa mengeluarkan sejenis minyak tahan air berwarna kuning seperti lilin. Anda pasti pernah melihat bebek yang suka mematuk pantatnya sendiri dengan paruh lalu mengoleskannya ke bulu. Sebenarnya, bebek sedang mengambil minyak yang dikeluarkan kelenjar ini untuk dioleskan ke seluruh bulu badan agar tahan air, serta menjaga bulu tetap kering dan bersih. Ayam juga melakukan gerakan ini. Masalah pertama dengan kelenjar minyak ini adalah baunya sangat amis. Di semua rumah potong hewan resmi, ini adalah bagian yang wajib dibuang karena akan sangat merusak kualitas dan rasa daging ayam. Tetapi jika Anda membeli ayam hidup di pasar tradisional dan pedagang memotongnya di tempat, mereka biasanya tidak akan membantu Anda membuang bagian ini. Bahkan mereka sendiri mungkin tidak mengerti apa ini. Masalah kedua adalah ayam menggunakan paruh untuk mematuk tempat ini, sehingga sangat mudah menyebabkan infeksi bakteri, menyebabkan kelenjar ini meradang dan sakit. Jadi, kantong minyak yang berbau dan mungkin meradang ini kita mutlak tidak boleh memakannya. Bagian keempat, bursa Fabricius. Ini adalah kem konsentrasi virus. Letaknya di bagian dalam pantat ayam, dekat bagian atas anus. Berbentuk kantong, diraba terasa lunak. Bursa Fabricius ini adalah organ kekebalan pusat terpenting dalam tubuh ayam. Setara dengan markas besar manusia, khusus bertanggung jawab memproduksi sel limfosit B, yaitu sel kekebalan. Justru karena ini adalah organ kekebalan, maka ketika ayam sakit, misalnya terinfeksi virus flu burung, atau makan sesuatu yang beracun, patogen, racun, dan limbah, metabolisme tubuh akan berkumpul dalam jumlah besar di dalam sel-sel bursa Fabricius ini. Begitu tempat ini sakit, bisa muncul pembengkakan, pendarahan, bahkan pembusukan, langsung berubah menjadi tempat berkumpulnya racun dalam arti sebenarnya. Yang paling menakutkan adalah virus dan racun yang tersembunyi di dalam sel ini, bahkan setelah kita masak dengan suhu tinggi sehari-hari seperti direbus atau disemur, sangat sulit untuk dihancurkan sepenuhnya. Seberapa besar risikonya jika memakan benda seperti ini, Anda bisa bayangkan sendiri. Jadi teman-teman, saat mengolah ayam nanti, saya sarankan potong saja seluruh pantat ayam dengan pisau. Jangan sayang dengan sedikit daging itu. Ini adalah cara paling sederhana dan paling aman. Jika Anda bersikeras ingin memakannya, maka Anda harus membuang bersih kedua kelenjar ini, yaitu kelenjar minyak dan bursa Fabricius. Bagian kelima, kelenjar tiroid. Ini adalah pengganggu endokrin. Kelenjar tiroid terletak di kedua sisi leher ayam, menempel erat pada trakea. Fungsinya adalah mengeluarkan hormon tiroid, yang merupakan hormon sangat penting untuk mengatur metabolisme tubuh. Kelenjar tiroid ayam tidak boleh kita makan, karena di dalamnya terkandung sejumlah besar hormon tiroid.
Jika tubuh manusia mengonsumsinya secara berlebihan, itu akan secara artifisial menyebabkan hipertiroidisme kelebihan hormon tiroid atau yang kita sebut hipertiroid. Apa gejalanya? Jantung berdebar, tangan gemetar, keluar keringat dingin, badan menjadi kurus, emosi meledak-ledak, dan lain-lain. Meskipun hanya termakan sedikit sisa jaringan tiroid, hormon di dalamnya juga mungkin mengganggu sistem endokrin normal tubuh kita sendiri. Bagi teman-teman lansia kita dan juga kelompok khusus seperti ibu hamil, tubuhnya sudah lebih sensitif, risikonya menjadi lebih tinggi. Jadi saat mengolah leher ayam, selain membuang kulit dan mengikis kelenjar getah bening, ingatlah juga untuk mengupas bersih 2 butir kecil kelenjar tiroid ini. Bagian keenam, paru-paru ayam. Paru-paru ayam, sesuai namanya, adalah organ pernapasan ayam. Coba pikirkan, bagaimana lingkungan hidup ayam? Dia seharian di tanah, udara yang dihirup penuh dengan debu, bubuk, bahkan berbagai spora jamur dan bakteri yang tidak terlihat oleh mata kita, seperti bakteri Salmonella yang terkenal itu. Semua kotoran ini akan terhirup ke dalam paru-paru ayam. Struktur paru-paru ayam sangat rumit. Di dalamnya ada tak terhitung banyaknya bronkus kecil dan alveolus, persis seperti spons. Banyak patogen dan polutan akan menempel di dinding dalam alveolus atau bersembunyi di dalam lendir. Sama sekali tidak mungkin dibersihkan hanya dengan pembilasan sederhana. Lama-kelamaan, bahkan mungkin terbentuk beberapa lesi peradangan atau nodul di dalam paru-paru. Jadi, seberapa banyak kotoran yang tersembunyi di dalam penyaring udara paru-paru ayam ini, bisa Anda bayangkan. Saat kita mengolah ayam, paru-paru ayam yang ada di rongga dada beserta pembuluh darah dan selaputnya harus dibuang bersih-bersih secara tuntas. Jangan dimakan. Bagian ketujuh, kelenjar adrenal, di mana letaknya pada ayam? Ada di sebelah ginjal ayam. Menempel erat di kedua sisi tulang belakang, berupa 2 kelenjar berbentuk benang berwarna kuning. Apa fungsi kelenjar adrenal? Ia mengeluarkan adrenalin. Ini adalah hormon stres. Misalnya saat ayam kaget atau menghadapi bahaya, ia akan mengeluarkan banyak adrenalin, membuat jantungnya berdetak cepat, tekanan darah naik, siap untuk bertarung atau lari. Jika kita tidak sengaja memakan kelenjar adrenal ayam, itu sama dengan memasukkan adrenalin dari luar. Ini akan menyebabkan jantung kita berdetak cepat tanpa alasan, tekanan darah naik, dan saraf menjadi sangat bersemangat. Bagi bapak dan ibu yang memang sudah memiliki hipertensi atau penyakit jantung, ancamannya cukup besar, bisa memicu konsekuensi serius. Kelenjar adrenal ini karena sangat lunak dan warnanya juga mirip dengan lemak di sekitarnya, jadi sangat mudah terabaikan. Saat mengolah jeroan ayam, pastikan untuk memeriksa dengan teliti lemak dan selaput di sekitar ginjal ayam dan kikis bersih 2 kelenjar adrenal berwarna kuning ini. Setelah dikikis bersih, Anda akan melihat 2 cekungan besar yang jelas di kedua sisi tulang belakang. Ketujuh bagian di atas, kepala ayam, kulit leher, dan kelenjar getah bening, kelenjar minyak, bursa fabricius, kelenjar tiroid, paru-paru ayam, dan kelenjar adrenal adalah daftar bahaya yang kita susun hari ini. Saya ingin mengingatkan semuanya, bukan hanya ayam, hewan unggas lain yang sering kita makan seperti bebek dan angsa, bagian-bagian yang sesuai pada tubuh mereka juga memiliki risiko yang sama. Disarankan untuk membersihkan semuanya sebelum dimasak. Baiklah, setelah bicara begitu banyak tentang bagian yang tidak boleh dimakan, banyak teman mungkin mulai ragu dalam hati, ayam ini masih bisa enak dimakan tidak ya? Jangan khawatir, asalkan kita menguasai cara yang benar. Daging ayam tetaplah hidangan lezat dan sehat di meja makan kita. Berikut ini saya ajarkan kepada Anda 3 langkah makan ayam yang aman. Langkah pertama, kontrol dari sumbernya. Memilih tempat membeli ayam yang resmi adalah filter pertama. Saya paling merekomendasikan membeli di supermarket besar yang resmi atau toko daging bermerek yang memiliki reputasi baik. Ayam yang dijual di tempat-tempat ini semuanya telah diproses melalui jalur pemotongan resmi. Dalam proses pemotongan, kelenjar-kelenjar yang cukup jelas seperti kelenjar minyak dan bursa fabricius sesuai peraturan sudah akan dibuang. Jadi saat kita beli dan olah sendiri di rumah, jadi jauh lebih praktis. Jika Anda suka pergi ke pasar tradisional untuk membeli ayam hidup yang dipotong di tempat karena merasa lebih segar,
maka pastikan untuk melihat dengan jelas proses pemotongan oleh pedagang. Dan setelah dibawa pulang, lakukan pemeriksaan dan pembersihan menyeluruh sekali lagi sendiri. Langkah kedua, pengolahan mendetail. Jangan lewatkan bagian-bagian penting. Ini adalah langkah paling krusial. Mari kita ulas dan rangkum lagi. Olah kepala ayam. Jika Anda bersikeras ingin makan, pilihlah ayam pedaging. Jika itu ayam tua, saran saya langsung buang saja. Olah leher ayam, robek tuntas kulit ayam dan lemak ayam, gunakan pisau untuk mengikis bersih kelenjar getah bening dan butiran lemak yang menempel, lalu kupas 2 butir kecil kelenjar tiroid di kedua sisi leher. Olah pantat ayam. Cara paling praktis adalah potong sekali tebas, buang seluruh ujung pantatnya. Jika ingin menyimpannya, harus menggali bersih kelenjar minyak yang menonjol dan bursa fabricius di bagian dalam. Olah rongga dada dan rongga perut. Setelah badan ayam dibuka, hal pertama adalah membuang utuh 2 benda seperti spons berwarna merah gelap di paru-paru. Kemudian, saat mengolah ginjal, kikis bersih benda berbentuk benang kuning, kelenjar adrenal yang menempel di tulang belakang di sekitarnya. Saat melakukan pengolahan ini, saya sarankan sebaiknya Anda memakai sarung tangan sekali pakai. Ini lebih higienis dan juga menghindari kontak langsung dengan bagian-bagian yang mungkin mengandung bakteri. Langkah ketiga, masak dengan suhu tinggi. Pastikan matang sempurna. Setelah semua bagian dibersihkan, langkah terakhir adalah memasak. Entah itu direbus, disemur kecap, atau dikukus, prinsip intinya hanya satu. Harus benar-benar matang sempurna. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa sebagian besar bakteri dan virus patogen dapat dimatikan setelah suhu inti mencapai di atas 70 derajat Celcius dan bertahan selama beberapa waktu. Jadi saat Anda memasak ayam, terutama memasak ayam utuh, pastikan bagian yang paling tebal, seperti pangkal paha ayam, juga matang sempurna. Saat dipotong, tidak ada air darah. Tetapi di sini perlu ditekankan secara khusus. Memasak dengan suhu tinggi hanya bisa mematikan mikroorganisme, tetapi tidak bisa menguraikan logam berat dan tidak bisa merusak hormon. Itulah sebabnya saya tadi berulang kali menekankan bahwa bagian-bagian yang menimbun logam berat dan hormon, seperti kepala ayam dan kelenjar tiroid, cara paling aman adalah membuangnya sepenuhnya, bukan berharap bisa disterilkan dengan cara dimasak sampai matang. Kita sudah selesai membahas masalah makan ayam dengan aman, sekarang mari kita bahas bagaimana cara membeli ayam yang bagus. Apakah Anda juga pernah mengalami situasi ini? Di pasar sayur melihat deretan ayam potong karkas sampai bingung, ingin memilih yang segar tapi tidak tahu harus mulai dari mana? Jangan khawatir, hari ini saya akan memberitahu Anda beberapa jurus mata dewa. Setelah menguasai jurus-jurus ini, Anda akan bisa seperti seorang ahli, sekilas melihat langsung tahu kualitas daging ayam. Mulai sekarang beli ayam tidak perlu takut ditipu atau salah beli. Jurus 1, lihat bekas potongan. Jika itu adalah ayam hidup yang disembelih, karena ia meronta saat disembelih, maka bekas potongan di leher biasanya tidak terlalu rata. Selain itu, karena jantung masih berdetak, darah akan meresap sepenuhnya ke otot di sekitar bekas potongan, sehingga terlihat merah segar. Sebaliknya, jika bekas potongannya berupa garis lengkung yang sangat mulus dan rapi, serta warna daging di sekitarnya putih pucat tanpa jejak darah, maka Anda harus hati-hati. Ini kemungkinan besar ayam yang sudah mati karena sakit atau sekarat baru dipotong untuk memalsukan. Kesegarannya sangat diragukan. Jurus 2. Lihat mata. Mata ayam segar itu jernih dan cerah, bola matanya penuh, seluruh rongga mata juga bersih, dalam keadaan terbuka penuh atau setengah terbuka. Jika ayam sudah disimpan lama atau mulai membusuk, matanya akan menjadi cekung dan kering. Sedangkan mata ayam yang mati karena sakit sering kali keruh, seperti tertutup lapisan abu. Jurus 3. Lihat cakar ayam. Cakar ayam segar tidak akan terlalu bengkok. Warna ujung cakarnya merah muda alami dan tidak ada bau aneh saat dicium. Sisik di permukaan cakar kilaunya bagus. Jika warna cakar ayam kusam, gelap, bahkan menghitam, dan sisiknya tidak berkilau, itu menandakan ayam ini sudah sangat tidak segar. Jurus 4. Lihat kulit ayam. Kulit daging ayam segar itu berkilau.
Warnanya biasanya merah muda pucat atau putih krem, seperti ayam tiga kuning, ayam kampung. Jenis ini kulitnya memang kuning keemasan. Itu warna aslinya, tidak dianggap tidak segar. Jika warna kulit ayam kusam, menguning, bahkan muncul bintik-bintik, dan saat diraba terasa agak lengket, itu pasti sudah tidak segar. Selain itu, jika kulit ayam terutama di paha, sayap, dan leher muncul kerutan longgar yang besar, itu juga menandakan daging ayam sudah kehilangan banyak air dan disimpan terlalu lama. Jurus 5. Lihat pantat. Ini sangat sederhana. Pantat ayam potong yang segar terlihat sangat bersih. Jika itu ayam sakit, terutama yang pernah menderita penyakit usus, di sekitar pantat mungkin akan ternoda kotoran. Bahkan ada sedikit jejak kehijauan. Jurus 6. Lihat kualitas daging dan bentuk. Gunakan jari untuk menekan sedikit daging dada ayam. Daging ayam segar teksturnya padat dan elastis. Cekungan bekas tekanan akan segera kembali. Serat dagingnya juga sangat jelas. Daging ayam yang tidak segar akan kendur, ditekan lama tidak kembali, dan serat dagingnya menjadi kabur. Terakhir, waspadai sejenis ayam suntik air. Jika daging ayam terlihat sangat montok tidak wajar, kulitnya tegang sampai berkilau terang, tapi saat diraba terasa tidak rata di bawah kulit seperti ada gumpalan, atau di kulit terlihat bekas lubang jarum merah dengan jejak kehitaman di sekitarnya, maka 80% itu adalah ayam yang disuntik air. Ayam jenis ini tidak hanya berat di timbangan, tetapi air yang disuntikan sangat tidak higienis. Jangan pernah dibeli. Baiklah teman-teman, konten tentang makan ayam dengan aman hari ini sudah selesai dibagikan. Mari kita ulas dan rangkum dengan cepat beberapa poin terpenting. Pertama, mohon ingat baik-baik. 7 area terlarang pada tubuh ayam. Kepala ayam, kulit leher dan kelenjar getah bening di bawahnya, kelenjar minyak dan bursa Fabricius di pantat ayam, kelenjar tiroid di leher, paru-paru ayam di rongga dada, serta kelenjar adrenal di samping ginjal. Ketujuh tempat ini adalah bagian yang paling mudah menimbun kotoran dan racun pada tubuh ayam. Saat kita mengolahnya, pastikan untuk membersihkannya secara tuntas. Beberapa bagian di antaranya saya sangat menyarankan Anda untuk langsung membuangnya. Jangan merasa sayang. Kedua, belajarlah 3 langkah makan ayam yang aman. Beli ayam di tempat resmi, olah sendiri dengan detail dan teliti, masak sampai matang sempurna. Jika 3 langkah ini dilakukan dengan baik, kita bisa menghindari risiko semaksimal mungkin dan menikmati kelezatan serta nutrisi daging ayam dengan tenang. Terakhir, saya ingin mengingatkan teman-teman lansia. Fungsi tubuh lansia, termasuk kekebalan tubuh dan kemampuan detoksifikasi hati dan ginjal, semuanya perlahan menurun. Anak muda makan sedikit makanan tidak bersih, mungkin tubuhnya kuat dan tidak apa-apa. Tapi bagi teman-teman lansia, tubuh mungkin lebih sensitif, lebih mudah terkena dampak racun dan hormon ini. Saya tahu generasi kita semua datang dari masa-masa sulit, seumur hidup mengerti cara berhemat, selalu merasa membuang barang itu pemborosan. Sepotong daging, meskipun tahu kurang baik, tetap tidak tega membuangnya. Tetapi saya ingin mengatakan kepada Anda, dalam masalah kesehatan, kita jangan pernah merasa sayang. Menghemat beberapa ribu rupiah untuk sesuap daging itu, jika sampai sakit dan harus ke rumah sakit, uang yang dikeluarkan dan penderitaan yang dirasakan, itu bukan jumlah yang sedikit. Tubuh kita adalah modal revolusi, kekayaan terbesar untuk menikmati kehidupan masa tua yang bahagia. Menggunakan sedikit pemborosan ini untuk menukar kesehatan jangka panjang yang stabil, hitungan ini bagaimanapun juga sangat menguntungkan. Jadi, saya harap pengetahuan yang dibagikan hari ini tidak hanya Anda ingat sendiri, tetapi juga bisa dibagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran kesehatan, menjaga keamanan pangan di rumah. Inilah kehidupan bijaksana yang sesungguhnya. Baiklah, sekian berbagi hari ini. Jika Anda merasa video hari ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa beri tanda suka like dan klik tombol ikuti follow. Kami juga menyambut Anda untuk berbagi pemikiran dan pengalaman Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.